Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pitch deck presentation untuk memenuhi mata kuliah berpikir kreatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dava Maulana Ibrahim dengan NRP 16/2022-058. Permasalahan yang saya angkat yaitu trust issue atau ketidakpercayaan. Trust issue ini berpengaruh pada dua aktor, yaitu customer dan juga mitra. Pada customer, pertama yaitu harga tidak jelas dan banyak biaya tersembunyi. Nah, jadi ketika customer itu ingin memesan sebuah furnitur, customer tuh kayak merasa ragu, takutnya kan si biayanya itu ada ketidakjelasan di dalamnya. Kemudian waktu pengerjaannya yang tidak jelas gitu ya. Kemudian yang terakhir, hasil tidak sesuai ekspektasi. Sedangkan untuk mitra sendiri, mitra itu kesulitan untuk mendapatkan klien dan juga kesulitan pada administrasi dan pembuatan RAB. Jadi dari sisi mitra juga dia kebingungan nih ngitung perkiraan biaya furnitur dan juga susah untuk mendapatkan klien. Nah, problem tadi kita dukung dengan metode yaitu wawancara kepada salah satu pengrajin furnitur. Di sini kita membuat pertanyaan dan berpoin. Yang pertama poinnya itu mengenai kualitas dan keahlian. Yang kedua mengenai harga dan keuangan. Yang ketiga mengenai waktu dan profesionalisme. Yang keempat mengenai akses pasar. Dan yang terakhir mengenai solusi adanya platform rakit. Nah, dari situ kita mendapatkan jawaban. Yang pertama yaitu mengenai kualitas dan keahlian. Jadi kualitas dan keahlian tukang ahli memiliki ciri sambungan HPL yang rapi, rapat, dan posisi rak yang presisi. Konsumen sering mengeluhkan hasil kerja yang tidak jujur seperti penggantian material plywood menjadi blackboard, yang mana itu pasti harganya akan berbeda. Tukang pemula berani mengklaim mahir karena konsumen sering hanya modal percaya tanpa melihat portofolio aslinya. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mengenai harga dan keuangan. Nah, harga dan keuangan biaya proyek sering membengkak karena pengrajin hanya menebak harga di awal tanpa rincian biaya material yang detail. Beberapa oknum ini sengaja memberikan harga sangat murah di awal, lalu minta tambahan biaya dan atau mengancam berhenti di tengah jalan. Yang ketiga, waktu dan profesionalisme, yaitu keterlambatan pengerjaan seumumnya terjadi karena manajemen proyek pengrajin yang buruk dan pengambilan terlalu banyak pekerjaan sekaligus. Selain itu, masalah ketersediaan stok bahan dari pihak pemasok juga sering menjadi faktor penghambat. Yang keempat, mengenai akses pasar. Nah, akses pasar ini yang jujur masih mengalami kesulitan besar untuk mendapatkan klien baru. Jadi susah untuk reach out skala yang besar secara konsisten gitu. Sebagai besar pesanan hanya datang dari klien tetap atau rekomendasi dari mulut ke mulut yang frekuensinya itu tidak menentu. Kemudian yang terakhir, yaitu solusi adanya platform rakit. Nah, menurut mereka, solusi platform rakit sistem perhitungan RAB otomatis sangat membantu karena mencegah adanya komponen material yang terlewat saat menghitung manual. Fitur ini membuat pengrajin bisa bekerja dengan tenang dan fokus pada kualitas tanpa terbebani urusan administrasi. Kita di sini menawarkan sebuah solusi, yaitu Rakit. Rakit adalah platform managed marketplace yang mempertemukan pelanggan dengan teknisi. Pendekatan yang kita berikan yaitu profesional, terverifikasi, dan juga transparan. Adapun ke fitur-fitur utama kita yaitu transparansi harga, perhitungan RAB otomatis, dan juga jaminan kualitas. Nah, di unique value proposition yang pertama yaitu kalkulator RAB otomatis. Kenapa kita membuat kalkulator RAB otomatis? Yaitu untuk mencegah getok harga. Jadi supaya di awal itu kita tidak membayang-bayang berapa ya kira-kira harganya gitu. Kemudian yaitu update milestone. Nah, update milestone ini pelanggan itu dapat memantau progres pengerjaan secara real time. Nah, ini supaya ada keterikatan kepercayaan antara pelanggan dan juga pengrajinnya. Dan yang ketiga yaitu kurasi mitra. Nah, teknisi wajib lolos verifikasi identitas dan juga portofolio. Jadi sebelum masuk menjadi bagian dari Rakit, itu kita ada beberapa tes wawancara dan juga tes
membuat sebuah furnitur gitu, kita akan datang ke tukangnya seperti itu. Yang terakhir yaitu sistem escrow. Jadi dana aman hingga pekerjaan selesai sesuai target. Dana itu yang pelanggan bayarkan itu akan dimasukkan ke dana perusahaan terlebih dahulu, baru didistribusikan kepada pengrajin seperti itu. Impactnya apa sih dengan adanya Rakit ini? Yang pertama itu customer tentu mendapatkan rasa aman karena transaksi terjaga sepenuhnya oleh sistem. Dan yang kedua, pengrajin lokal memiliki akses pasar yang berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi mereka. Yang ketiga, yaitu ekosistem pertukangan menjadi lebih modern dan jujur melalui transparansi data. Dan yang terakhir, customer terhindar dari risiko penipuan material atau hasil kerja yang tidak rapi. Nah, untuk beberapa tampilan platform Rakit sebagai berikut. Jadi, yang pertama yaitu landing page. Ketika konsumen baru mengakses platform Rakit, akan masuki landing page. Di sini pengguna bisa mendaftar. Nah, daftar ini kita buat menjadi 2 role karena platform ini B2C, business to customer. Dia bisa mendaftar sebagai customer dan juga mendaftar sebagai crafter. Kemudian ada login page. Nah, di sini ada crafter portfolio. Jadi di crafter portfolio ini si crafter itu bisa mempublish hasil-hasil pekerjaan mereka gitu, dan juga keterangan-keterangan yang mendukung supaya pengguna itu lebih percaya seperti itu. Yang sebelah kanan ini ada crafter dashboard. Jadi di sini yaitu pemantauan pekerjaannya crafter ketika konsumen ini memesan. Nah, akan di track di bagian crafter dashboard. Nah, ini salah satu fitur andalan kita yaitu customize furniture. Jadi di sini itu pengguna konsumen itu bisa mengkonfigurasi lebarnya berapa, tingginya berapa, ketebalannya berapa, strukturnya mau ada skatnya berapa, apakah mau pakai fitur sliding atau yang open, atau apakah mau ada LED, terus material dasarnya itu mau pakai multipack yang mana, itu kan di situ beda-beda harganya. Kemudian HPL-nya mau pakai yang seperti motif apa, seperti itu. Selanjutnya konsumen akan memilih crafternya. Jadi memang di sini perlombaan antar crafter. Jadi segimana baiknya crafter ini membuat portofolionya sendiri. Kemudian ada payment. Nah, karena kita fitur paymentnya itu di dalam platformnya juga. Kemudian tracking your order. Jadi konsumen juga untuk menghindari rasa ketakutan trust issue tadi, di sini kita bisa nge-tracking progres furniture kita itu udah sampai mana. Jadi Rakit bukan sekedar platform, ini adalah langkah awal untuk memberdayakan ekonomi teknisi lokal dan memberi rasa aman bagi pemilik rumah. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.